Pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI di Jawa Tengah pasca 1 Oktober 1965. Salam waras dari Lambe Sundel. Pasca peristiwa G30S 1 Oktober 1965, Indonesia mengalami salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarahnya. Di berbagai wilayah, terutama di Jawa Tengah, terjadi pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI yang didalangi oleh militer dengan bantuan milisi sipil. Dalam narasi ini, kita akan mengulas bagaimana pembantaian tersebut terjadi di kota di mana saja dan berapa jumlah korbannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas perintah pembantaian. Pertama, latar belakang situasi pasca G30S 1965. Setelah terjadinya gerakan 30 September 1965, situasi politik di Indonesia, terutama di Jawa, berubah drastis. Angkatan Darat di bawah Komando Jenderal Soeharto segera menuduh PKI sebagai dalang utama dari pemberontakan tersebut. Tuduhan ini memicu gelombang balas dendam besar-besaran di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, di mana simpatisan dan anggota PKI dianggap sebagai ancaman yang harus diberantas. Kedua, pembantaian di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai salah satu basis kuat Partai Komunis Indonesia menjadi pusat dari kekerasan pasca G30S. Tentara bekerja sama dengan milisi sipil dan kelompok agama melakukan eksekusi massal terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan PKI. Beberapa kota yang mengalami pembantaian besar-besaran antara lain: Semarang. Di Semarang terjadi serangkaian pembantaian terhadap anggota PKI dan simpatisan mereka. Banyak korban yang ditangkap dan diinterogasi sebelum akhirnya dieksekusi. Menurut beberapa laporan, ratusan hingga ribuan tewas di kota ini. Eksekusi dilakukan oleh militer setempat dengan bantuan dari kelompok-kelompok sipil. Solo atau Surakarta. Solo juga menjadi salah satu kota di mana pembantaian massal terjadi. Ribuan orang yang dianggap terkait dengan PKI, termasuk keluarga mereka, dibunuh tanpa melalui proses pengadilan. Milisi sipil yang terdiri dari kelompok agama dan pemuda turut ambil bagian dalam pembantaian ini. Diperkirakan sekitar 4.000 hingga 5.000 orang menjadi korban di wilayah Solo. Klaten. Di Klaten, yang terletak di antara Yogyakarta dan Solo, kekerasan juga mencapai puncaknya. Korban dibunuh secara brutal oleh tentara dan milisi sipil yang menyisir desa-desa. Klaten menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban terbanyak, dengan ribuan orang dieksekusi, termasuk para guru dan petani yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Berikutnya, Purwodadi. Purwodadi juga tidak luput dari gelombang kekerasan. Di sini, anggota PKI dan simpatisannya diburu dan dibunuh secara sistematis. Banyak di antara mereka dieksekusi di tempat-tempat yang jauh dari pandangan publik seperti hutan atau tepian sungai. Kota Kudus. Kudus yang terkenal sebagai kota santri juga mengalami pembantaian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda Islam bersama dengan militer. Ribuan orang dituduh sebagai simpatisan PKI dan dieksekusi. Pembantaian di Kudus menjadi simbol dari keterlibatan milisi sipil dalam pembersihan komunis. Yang ketiga, bagaimana jumlah korban dan metode eksekusi. Diperkirakan jumlah korban pembantaian di Jawa Tengah mencapai puluhan ribu orang. Data pasti sulit dipastikan karena banyak korban yang dikuburkan dalam kuburan massal atau dibuang ke sungai-sungai seperti Bengawan Solo. Korban tidak hanya terbatas pada anggota PKI, tetapi juga para simpatisan, petani, intelektual, guru dan keluarga mereka.
Eksekusi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penembakan, penusukan, hingga pembunuhan dengan senjata tajam. Para korban seringkali diberi kesempatan untuk membela diri. Mereka ditangkap, diinterogasi, dan dieksekusi tanpa proses hukum yang jelas. Banyak dari mereka yang bahkan tidak pernah secara resmi dinyatakan sebagai anggota PKI, tetapi hanya dianggap bersalah karena terlibat dalam organisasi-organisasi yang didukung oleh PKI. Keempat, peran militer dan milisi sipil. Pembantian ini sebagian besar diorganisir oleh militer di bawah komando Soeharto. Tentara berperan sebagai pelaksana utama dalam operasi pembersihan, tetapi mereka juga memobilisasi milisi sipil dari kelompok-kelompok pemuda, terutama dari organisasi Islam seperti Ansor yang merupakan sayap pemuda dari Nahdlatul Ulama. Milisi ini diberikan kebebasan untuk mengejar dan mengeksekusi orang-orang yang diduga komunis. Selain itu, kelompok-kelompok agama juga dimobilisasi memperkuat legitimasi pembantian ini dengan dalih bahwa komunisme adalah ancaman terhadap agama. Hal ini memicu gelombang kekerasan yang meluas, terutama di daerah pedesaan, di mana milisi sipil memainkan peran besar dalam pembersihan komunis. Kelima, siapa yang bertanggung jawab? Tanggung jawab utama atas perintah pembantian ini berada di tangan Angkatan Darat, khususnya di bawah kendali Jenderal Soeharto, yang kala itu memegang komando tertinggi militer pasca G30S. Para komando daerah seperti Panglima Komando Daerah Militer Kodam Diponegoro yang mencakup Jawa Tengah juga memainkan peran penting dalam operasi pembersihan ini. Soeharto dan para petinggi militer memanfaatkan situasi kacau pasca G30S untuk menyingkirkan PKI dan simpatisannya secara tuntas. Meski Soeharto tidak secara langsung memerintahkan eksekusi massal, kebijakan yang ia terapkan, termasuk pembubaran PKI dan izin kepada milisi sipil untuk terlibat, menciptakan iklim kekerasan yang tak terkendali. Kesimpulan apa yang bisa kita petik? Bahwa peristiwa pasca 1 Oktober 1965 merupakan tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Tragedi pembantian massal anggota dan simpatisan PKI di Jawa Tengah adalah luka sejarah yang dalam. Ribuan nyawa melayang tanpa proses hukum yang jelas, dan hingga saat ini banyak korban yang masih belum mendapatkan keadilan. Pembantian ini tidak hanya menghancurkan nyawa manusia, tetapi juga mengubah lanskap politik dan sosial Indonesia secara permanen. Soeharto dan Angkatan Darat berhasil menggunakan tragedi ini untuk memperkuat kekuasaannya, menghapus PKI dari panggung politik Indonesia, dan mengukuhkan kekuasaan Orde Baru. Sejarah adalah cermin yang memantulkan masa lalu. Dengan memahami tragedi ini, kita diingatkan akan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, agar kekerasan serupa tidak pernah terjadi lagi di masa depan. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.